Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, untuk mengisi waktu kita melanjutkan kajian kita terhadap kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah di Saliki Thariqil Akhirah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas mengenai bagaimana pertaubatan daripada umat-umat terdahulu ketika telah terjerumus ke dalam kemaksiatan. Di antaranya orang-orang terdahulu ketika hendak bertaubat kepada Allah, maka sebagian di antara mereka, yakni umatnya Nabi Musa alaihissalam, mereka diperintahkan untuk membunuh diri mereka sendiri sebagai bentuk daripada pertaubatannya kepada Allah. Lalu bagaimana dengan umatnya baginda Nabi SAW? Di antara mereka yang telah terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka jika hendak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentu saja kembali kepada Allah, yakni melakukan pertaubatan, merupakan perkara yang wajib atas setiap orang yang telah terjerumus ke dalam dosa. Karena kewajiban tersebut, maka wajib pula bagi setiap muslim mengetahui tentang kaifiat atau tata cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar taubat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan ini kita akan membahasnya secara detail, dan kita akan menjadikan rujukan terhadap pembahasan ini adalah kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah di Saliki Thariqil Akhirah. Juga kita akan menggunakan kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, yang merupakan salah satu kitab syarah terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Daripada dua kitab ini kita akan mengambil manfaat, terkhususnya mengenai kaifiat seseorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah ia terjerumus kepada dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah dituliskan sebuah perkataan daripada Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, seorang ulama besar yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Beliau adalah seorang yang alim dalam bidang fikih. Beliau adalah salah satu fuqaha di dalam mazhab Syafi'i. Juga beliau adalah seorang mufassir terkenal dengan kitab beliau dengan tafsir Jalalain, juga di dalam tafsir Ad-Durrul Mansur yang merupakan karya daripada beliau. Imam Suyuti mengatakan, min khosa'isi hadhil ummah, di antara kekhususan, makna daripada kekhususan di sini adalah keutamaan atau kelebihan pembeda daripada umat yang lain. Di antara kekhususan daripada umat baginda Nabi SAW adalah annallaha yaghfiru lahum dzunubuhum, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa daripada umatnya baginda Nabi SAW bil istighfari, dengan cara beristighfar. Maka umatnya Nabi Muhammad SAW setelah melakukan dosa, maka mereka diampuni dengan istighfar.
Waqila, dan dikatakan innal murada bil istighfari fil hadisi, adapun maksud daripada istighfar di dalam lafaz hadis yang disebutkan oleh para ulama itu adalah taubah, yakni taubat. Jadi setelah umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terjerumus kepada dosa, maka mereka akan diampuni dengan istighfar. Adapun makna istighfar adalah taubat. Walaha surutun khamsatun, dan adapun syarat-syarat daripada seseorang itu bertaubat kepada Allah agar taubatnya diterima dan diampuni dosa-dosanya, memiliki 5 syarat. Itu dituliskan di dalam 2 kitab yang ada di hadapan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Litaubati surutun khamsatun, atas taubatnya seseorang itu dikenakan 5 syarat. Al-awwalu al-iqla'u 'anil dzambi ay tarkuhu, yakni yang pertama harus melepaskan dirinya daripada dosa-dosa yang ia lakukan itu, atau daripada dosa yang ia taubati itu, yakni dengan meninggalkan dosa tersebut. Faqad warada, maka sungguh telah dinyatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni salah satu riwayat yang panjang daripada Imam Al-Baihaqi, tetapi dikutipkan potongan daripada hadis tersebut yang berkaitan dengan istighfar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mustaghfiru minadz dzambi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi'i bi rabbih. Orang yang beristighfar atau memohon ampun kepada Allah, yakni orang yang bertaubat kepada Allah daripada dosanya, akan tetapi dia tetap melakukan dosa tersebut, artinya tidak meninggalkan keadaannya melakukan dosa tersebut, maka laksana orang tersebut seperti orang yang memperolok Tuhannya, seperti orang yang bermain-main dengan Tuhannya, sebab dia telah menyatakan pertaubatannya tetapi dia tidak meninggalkan perbuatan tersebut. Nah, orang-orang terdahulu, sebagian di antara orang-orang yang fasik itu, mereka hanya berpura-pura saja bertaubat kepada Allah, adapun hakikatnya hati mereka tidak bertaubat. Hal ini berbeda daripada keadaan seseorang yang telah terjerumus kepada kemaksiatan, lalu ia bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh. Akan tetapi karena lemahnya imannya, ia dikalahkan kembali oleh hawa nafsunya sehingga ia kembali terjerumus kepada dosa tersebut, maka hal tersebut berbeda dengan yang dinyatakan bahwasanya semua itu berkaitan dengan niat seseorang. Maka menjadi kewajiban atas seseorang itu, berapa kali pun ia melakukan dosa-dosa, maka ia harus segera kembali kepada Allah sampai ia mampu mengalahkan hawa nafsunya secara total, sehingga ia telah keluar daripada dosa tersebut. Itu adalah syarat yang pertama, yakni meninggalkan kemaksiatan. Kemudian yang kedua, as-sani an-nadamu alaihi, yakni seseorang yang bertaubat itu menyesali atas terjerumusnya ia ke dalam dosa tersebut, bi ayyatahazzana wa yatawajja'a ala fi'lihi, dengan jalan ia merasa sedih dan timbul rasa sedih yang mendalam di dalam hatinya, ia telah melakukan dosa tersebut. Wa yatamanna kaunahu lam yaf'alhu, dan ia berharap-harap di dalam hatinya seandainya saja ia tidak terjerumus ke dalam dosa tersebut. Artinya dia punya angan-angan bahwasanya seandainya ia tidak terjerumus ke dalam dosa tersebut, tentu itu lebih baik baginya. Akan tetapi semua sudah terlanjur, kemaksiatan sudah terjadi, maka yang ada hanyalah penyesalan. Dan penyesalan itu adalah sesuatu yang penting dan dituntut di dalam pertaubatan seseorang. Wala budda ay yakuna an-nadamu alaihi min haitsu kaunuhu zamban, dan tidak boleh tidak penyesalan orang tersebut harus merupakan penyesalannya terhadap dosanya. Yang ia sesali adalah dosa-dosanya itu.
fala yasihhu an-nadamu liidrarihi bi badanihi, dan penyesalannya itu bukan atas dasar rusaknya badannya akibat kemaksiatannya itu, au hatki irdihi, atau hancurnya harga dirinya. Maka seseorang yang bertaubat, penyesalannya harus murni. Yang ia sesali adalah dosanya, bukan yang ia sesali adalah kerusakan yang ada pada dirinya akibat dosa itu. Kenapa? Karena seseorang itu jika ia bertaubat dan yang ia sesali adalah kerusakan yang ada pada dirinya, maka boleh jadi ketika apa yang telah ia alami telah mengalami kesempurnaan kembali, atau telah mengalami kesembuhan daripada sakit umpamanya, maka ada kemungkinan ia masih kembali kepada kemaksiatan yang sama. Akan tetapi jika yang ia sesali adalah murni karena dosanya, maka sungguh itu akan mencegahnya dari melakukan perbuatan yang sama. Ketika orang telah melakukan kemaksiatan, mencuri atau korupsi umpamanya, ketika ia bertaubat, yang ia sesali bukan rusaknya harga dirinya, tetapi ia harus menyesali bahwasanya ia telah berbuat dosa, dan dosanya itu dia telah berbuat dosa kepada sang penciptanya. Au sarfi malihi, atau penyesalannya itu hanya berdasarkan karena ia telah kehilangan hartanya dari perbuatannya itu, maka jika penyesalannya berdasarkan yang demikian itu, maka taubatnya tidak sah. Yang sah hanyalah apabila penyesalannya yang ia sesali adalah dosanya secara mutlak. Wa amman nadamu lil khawfi minan nari aw lit tama'a fil jannati fa fihi khilafin. Adapun jika penyesalannya itu karena ia takut akan dimasukkan ke dalam neraka, atau ia takut tidak masuk ke dalam surga, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan taubatnya karena takut terhadap neraka, dan taubatnya itu penyesalannya itu karena takut ke neraka atau karena takut tidak mendapatkan surga. Ada yang berpendapat itu pun tidak sah, karena yang namanya taubat itu harus murni, berharap harus berdasarkan keadaannya yang murni, bukan oleh sebab sesuatu selain daripada Allah. Akan tetapi yang paling sahih, was-sahihu annahu yakfi, dan yang paling sahih di antara pendapat itu bahwasanya boleh seseorang itu bertaubatnya itu karena ia takut kepada neraka, atau ia takut tidak mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Kesimpulannya, orang yang bertaubat, yang ia menyesal, kemudian dengan penyesalannya itu dia takut masuk neraka, dan dia juga takut tidak masuk surga, maka diperbolehkan hal yang demikian itu. As-salisu, kemudian yang ketiga, al-azmu wat tasmimu ala alla ya'uda ilaihi ma'asha kama la ya'udu al-labanu ila ad-dar'i. Kemudian ia berazam, beriktikad secara kuat di dalam hatinya untuk tidak kembali lagi kepada kemaksiatan yang sama, sebagaimana tidak mungkinnya kembalinya susu yang telah dikeluarkan daripada tempatnya. Artinya dia benar-benar tidak akan kembali lagi selama hidupnya kepada kemaksiatan tersebut. Ar-rabi'u, kemudian syarat yang keempat adalah wuqu'uha ay taubati qabla al-gharghar, yakni seseorang tersebut waktunya melaksanakan taubat sebelum ruhnya sampai di kerongkongan. Karena ketika ruh telah sampai di kerongkongan, yang merupakan pertanda sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup, maka jika pertaubatannya baru dilakukan pada saat itu, maka sungguh taubatnya itu tidak sah. Laksana dahulu kisah daripada Fir'aun yang lalim, yang juga menyatakan pertaubatannya,
Tetapi pertaubatan daripada Fir'aun itu dilakukan pada saat ia telah tenggelam dan ruhnya telah sampai di tenggorokan, maka taubatnya tidak diterima. Maka syarat orang diterima taubatnya ia harus bertaubat sebelum napasnya sampai di kerongkongan. Al-khamisu, kemudian syarat yang kelima, wuqu'uha qabla tulu'i syamsi min maghribiha. Ia melaksanakan taubat itu waktunya adalah sebelum terbitnya matahari daripada barat. Adapun ketika matahari telah terbit dari barat, dan pada saat itu semua orang akan merasakan ketakutan dan semua orang akan bertaubat, tetapi taubat pada saat itu sudah tidak ada gunanya lagi, karena batas diterimanya taubat adalah sebelum matahari terbit daripada barat. Fa in kana dzambu yata'allaqu bi adamiyyin zida syartun sadisun. Lalu apabila dosanya itu berkaitan urusannya dengan manusia yang lain, yakni dosanya itu tidak murni dosa kepada Allah, tetapi dosanya itu adalah kaitannya dengan manusia yang lain, maka ada tambahan syarat yang keenam. Apa syarat yang keenam itu adalah wa huwa radduz zulamati ila sahibiha. Ia harus menunaikan kezalimannya kepada orang yang ia zalimi. Kalau orang tersebut ia zalimi dalam bentuk menyakiti badannya, maka orang tersebut harus meminta halal kepada orang yang telah dizaliminya, yakni ia harus meminta maaf secara langsung kepada manusia itu sebelum ia meminta maaf kepada Allah, apabila itu masih memungkinkan. Artinya orang yang dizalimi masih ada di dunia ini. Adapun ketika orang yang ia zalimi itu tidak ada lagi di dunia ini, yakni sudah wafat, maka hal tersebut bisa ia upayakan dengan mendoakan orang yang pernah dizalimi itu. Atau kemudian apabila kezalimannya itu dalam bentuk harta, ketika ia hidup di dunia ia pernah mencuri harta milik orang lain, maka ia akan diterima taubatnya apabila harta yang dicurinya itu ia telah kembalikan kepada pemiliknya. Atau ketika pemiliknya sudah tidak ada lagi di dunia, yakni pemiliknya itu telah meninggal dunia, maka boleh ia memberikan harta tersebut kepada ahli warisnya jikalau ia bisa menemukan ahli warisnya. Adapun jika ahli warisnya sudah tiada ataupun ia tidak bisa menemukan ahli waris daripada orang yang telah ia ambil hartanya itu, maka di dalam kitab ini para ulama memberikan solusi, yakni dengan menyerahkan harta tersebut kepada hakim yang siqoh, kepada pemerintah yang dapat dipercaya, atau kepada seseorang yang bisa menyalurkan harta tersebut kepada kepentingan-kepentingan yang bermanfaat, yakni kepentingan umum, atau menyalurkan harta tersebut kepada orang yang lebih berhak atas harta tersebut. Jika yang demikian pun tidak bisa ia lakukan, maka ia bisa mentasarrufkan harta tersebut dengan cara sendiri, yakni ia bisa menyedekahkan uang ataupun harta tersebut dengan niat mengembalikannya kepada pemiliknya. Artinya pahala ganjaran daripada sedekahnya itu bukan miliknya, tetapi milik daripada orang yang berhak atas uang tersebut. Namun jikalau semua harta yang sudah pernah ia curi, yang sudah pernah ia ambil melalui cara-cara yang zalim seperti korupsi umpamanya, maka ketika masih ada di tangannya, maka ia harus menunaikan, mengembalikannya. Akan tetapi jika harta itu telah habis ia habiskan, maka atas orang tersebut dia harus azamu alal adai inda qudratihi. Ia harus berazam, berniat secara sungguh-sungguh di dalam hatinya
memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rizki. Kemudian setelah ia mendapatkan rizki itu, ia tunaikan kepada yang berhak. Nah, inilah cara bertaubat atas umatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah terjerumus ke dalam kemaksiatan. Bukan perkara yang mudah, tetapi perkara yang wajib untuk ditempuh. Maka yang paling bijak adalah menghindarkan diri daripada terjerumus kepada kemaksiatan. Namun apabila orang yang telah terjerumus itu, maka ia wajib mengetahui bagaimana caranya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh berputus asa, sebab putus asa itu hanya ada bagi orang-orang yang kafir. Adapun bagi orang yang beriman, selama hayat masih dikandung badan, selama ruh belum sampai ke tenggorokan, selama matahari belum terbit daripada barat, Allah membuka lebar-lebar pintu ampunan bagi siapa saja yang meminta ampun kepadanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.